Oke, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai user and group management. Sekarang kita masuk ke materi file permission dan ownership. Jadi, dalam sebuah Linux, file ataupun folder itu memiliki permission dan juga owner. Kenapa? Karena itu untuk mengontrol hak akses yang boleh dan tidak boleh mengakses data kita. Kalau misal server kita itu sudah public, yang mengakses itu sudah banyak, tentunya ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena jika kita tidak mengontrol permission dan ownership-nya untuk file ataupun folder, maka nanti akan kacau, di mana orang yang tidak mempunyai wewenang itu bisa melihat data-data sensitif kita ataupun dari perusahaannya, dan itu sangat tidak boleh. Makanya untuk file permission dan ownership ini itu sangat penting buat mengatur wewenang siapa yang boleh mengakses data kita. Nah, untuk permission dari file ataupun folder itu ada 3 permissionnya. Kita gambarkan di sini. Yang pertama itu ada R. Permission R ini digunakan untuk read atau membaca. Yang kedua ada permission W atau write. Ini digunakan untuk modifikasi. Dan yang ketiga X, execute. Kalau misal kita menggunakan folder, file permission execute ini biasanya untuk mengakses foldernya. Artinya kita boleh masuk atau enggak ke dalam folder tersebut. Tapi kalau file itu untuk mengeksekusi filenya. Biasanya kalau file tersebut dia adalah sebuah file script. Nah, itu nanti perlu untuk permission X. Tapi kalau dia hanya file biasa, ya berarti nanti yang hanya diperlukan adalah R dan W di situ untuk read dan write. Nah, untuk read and write X, read W dan X itu ada 3 simbol untuk selain RWX-nya. Untuk R atau read itu kita biasanya menggunakan angka 4. Atau ini bisa dibilang nama lainnya, nama lain dari RWX-nya menggunakan angka. Kalau R itu menggunakan angka 4. Lalu kalau W menggunakan angka 2, dan kalau X itu menggunakan angka 1. Jadi di sini itu kita sedikit belajar matematika sebenarnya, mengulang pertambahan. Nah, di sini tambah-tambahan. Nah, untuk R 4, W 2 dan X 1. Kalau misalnya kita tambah semuanya itu adalah 7. Nah, di dalam sebuah permission itu ada 3 bagian di sini. Bagian pertama atau RWX pertama itu untuk owner. Lalu RWX kedua ya itu untuk group, dan RWX ketiga itu untuk order atau bukan owner juga bukan group di situ. Jadi kalau misalnya kita tambahkan di sini, contoh kita buat dulu deh di sini untuk permissinya berarti RWX RW seperti ini. Contoh di sini untuk grup RW sama ordernya cuman R aja. Nah, berarti untuk angkanya adalah 7. Di sini 7. Untuk grupnya berarti 4 ditambah 2, 6 sama R, berarti 4. Nah, berarti untuk permission dari si RWX RWR ini adalah 764. Ini digunakan untuk apa? Ini biasanya kita gunakan untuk modifikasi permission. Misalnya kita mau ganti permissionnya, katakanlah dari si order ini kita hapuskan jadi 0, nggak punya permission apa-apa di sini. Ya nanti kita pakai 760 itu untuk menggantinya atau untuk memodifikasi si permissionnya itu. Nah, kalau kita cek di sini di dalam server kita, contoh saya masuk ke home, terus saya buat folder di sini, mkdir folder 1. Dalam folder 1 saya mau buat file 1.txt. Nah, kalau misal kita lihat di sini untuk permission filenya adalah rw rr.
Berarti kalau misalnya kita diangkakan itu menjadi 644. Karena RW 4 ditambah 2 dan RR 44 di situ. Jadi 644 untuk permesinya. Dan kalau teman-teman di sini untuk bagian pertama itu adalah untuk owner. Berarti owner dari file 1.txt ini adalah user root. Dan yang kedua ini, bagian kedua ini adalah grupnya. Berarti grup file 1 adalah grup root. Ini biasanya akan mengikuti si pembuatnya. Kalau si pembuatnya adalah user Rafli, maka untuk owner dan grupnya juga akan Rafli. Nah, di sini kita akan coba setting untuk permisinya. Contoh, saya mau ganti, kita cek dulu aja untuk si user Rafli-nya. Dia biasa ngapain aja di file 1. Harusnya kalau kita cek di sini adalah R aja, berarti untuk user Rafli hanya bisa untuk melihat aja atau membaca, tapi nggak bisa untuk modifikasi dan juga execute. Kita pindah dulu ke user Rafli. Terus kita masuk ke folder 1, kita cek. Oke, ada. Kalau misalnya kita lihat dalamnya file 1 nggak bisa, cuman memang kosong, jadi dia nggak menampilkan isi kontennya, tapi bisa. Nah, sekarang kita akan coba untuk modifikasi. Nah, untuk pertama aja tampilannya di sini sudah read only. Kalau semisal saya coba untuk modifikasi halo dunia, dan ketika saya mau save, maka di sini tulisannya hanya read only. Option is set. Dalam artian kita hanya bisa membaca di dalam file ini, tapi nggak bisa modifikasi maupun mengeksekut. Dan ini memang sudah sesuai dengan permission yang kita buat sebelumnya. Nah, semisal saya mau ganti permisinya agar si Rafli ini bisa modifikasi atau read. Kita ganti menggunakan chmod atau chmodify. Terus untuk permisinya berarti 646. Karena untuk si order ini nanti akan ditambahkan menjadi read atau RW 4 ditambah 2 sama dengan 6. File 1.txt. Kalau kita cek lagi di sini, file 1 itu harusnya sudah ada di sini. Dan sekarang kita coba cek apakah betul user Rafli ini sudah bisa untuk modifikasi file 1. Kita coba masuk dulu cd home di sini, cd folder 1. Kita coba lagi, kita cek menggunakan cat apakah kita bisa membaca. Oke, bisa. Sekarang kita akan coba untuk modifikasi file 1. Contoh di sini hello world. Nah, bisa nih, nggak ada informasi mengenai error ataupun read only. Karena kita sudah diberikan akses untuk W atau modifikasi. Kalau misalnya kita coba cat lagi, harusnya sudah ada kontennya di sini. Nah, sudah ada. Karena memang sudah diberikan aksesnya. Nah, ini untuk file. Coba sekarang kita coba ganti modifikasinya agar untuk bagian order ini nggak bisa ngapa-ngapain, atau user Rafli ini nanti harusnya nggak bisa membaca ataupun modifikasi isi dari si file 1.txt. Kita pindah dulu ke user root, terus kita ganti lagi berarti chmod 640 karena kita akan hapus untuk permission si order. Terus kita arahkan ke file 1.txt. Nah, kita pindah lagi min Rafli cd home folder 1. Kita cek dulu. Oh, bisa nih ngecek karena memang ini dari permission si foldernya. Tapi kalau misalnya kita coba ngecek isi filenya, file 1 itu nggak bisa karena sudah dihapus untuk permissionnya, maka sekarang menjadi permission denied. Dan kalau misalnya kita coba untuk modifikasi juga sama di sini permission denied. Kalau kita nyoba maksa nggak akan bisa karena memang sudah tidak mempunyai permisinya lagi di sini. Nah, itu untuk chmod kita mengganti permission. Selanjutnya ada mengganti owner, yaitu menggunakan command chon. Nah,
tadi user Rafli itu masuk kategori ke dalam order di sini, bagian order atau bagian ketiga di sini, dimana dia tidak mempunyai akses apapun di dalam file 1.txt. Kalau semisal kita ganti ownernya dari root ke Rafli, maka kategori si Rafli akan berpindah dari order ke dalam owner. Maka harusnya nanti untuk permisinya juga berubah menjadi RW. Karena untuk permission RW-nya kan dia ada di root ya, atau di ownernya. Kalau kita pindah berarti nanti permisinya juga akan ikut ganti di situ. Sekarang kita coba di sini. chon ke Rafli file 1.txt. Kita cek lagi. Nah, sekarang untuk ownernya yang asalnya di sini root sekarang sudah berganti menjadi Rafli. Nah, harusnya sekarang Rafli ini udah bisa lagi melihat dan modifikasi karena dia sudah menjadi ownernya. Yang awalnya tadi dari sini kategori order menjadi di sini. Sekarang kita coba tes, masuk ke user Rafli. Kita masuk ke home folder 1. Kita coba lihat dalamannya apakah bisa. Oke, bisa. Sekarang kita akan coba untuk modifikasi file satunya. Contoh kita ganti di sini halo dunia. Kita cek lagi. Bisa, kita sudah berhasil untuk melihat, modifikasi, dan juga mengganti owner di sini. Lalu selanjutnya ada grup. Nah, tadi kan kita udah bahas nih untuk mengenai kategori author, di mana dia bukan owner ataupun grup. Dan juga kita juga membahas mengenai kategori owner. Nah, sekarang kita membahas mengenai kategori si grup, di mana dia untuk letaknya ada di tengah-tengah. ls-l file 1.txt. Ada di bagian sini. Berarti untuk grup root, maka nanti usernya harusnya hanya bisa melihat di situ. Nah, coba kita ganti dulu untuk ownernya dulu deh. Kita ganti dulu ke root lagi. Lalu untuk grupnya kita pindah ke grup IT. Tadi kan kita pas pertama sudah menambahkan ya user Rafli ini ke dalam grup IT. Harusnya nanti kategorinya Rafli berganti ke dalam kategori si grup, bukan lagi owner ataupun order. Kita coba ganti dulu di sini menggunakan komen cgrp atau change group. Change group IT file 1.txt. Kita cek lagi di sini. Nah, sudah berganti nih untuk grupnya dari root menjadi grup IT. Sekarang kita coba verifikasi apakah betul user Rafli sekarang hanya bisa membaca dan nggak bisa modifikasi atau masih bisa di sini. Min Rafli. Terus kita masuk lagi ke dalam foldernya. Kita coba cat. Oke, bisa sekarang untuk melihat isi konten dari file 1. Kalau semisal mau modifikasi, nah, di sini untuk tulisannya sudah read only nih. Kalau kita coba maksa buat ganti di sini ABC, itu sudah tidak bisa lagi karena kategorinya sudah berganti dari permission owner menjadi permission group di situ. Ini biasanya digunakan untuk divisi. Contoh, di dalam sebuah perusahaan itu kita punya di sini bentar. Divisi IT. Lalu di sini ada divisi manajemen. Terus di sini kita punya sebuah file ataupun folder ya. Katakanlah di sini RW terus min terus buat ownernya adalah si root dan grupnya kita ke IT, katakanlah seperti ini. Nah, maka yang kita hapus deh buat si ordernya dulu. Nah, seperti ini.
Nah, maka yang bisa mengakses folder ini adalah divisi IT. Kenapa nggak pakai user aja? Kenapa harus pakai grup gitu ataupun divisi? Karena semisal dari divisi IT itu ada anggotanya 20. Divisi manajemen ada 15. Misal kita arahkan ke satu persatu user, itu pasti akan sangat lama karena harus persatu untuk memasukkan permisinya. Kalau misalnya kita punya banyak folder, wah pasti pusing di situ. Beda kalau misal kita hanya menggunakan grup aja. Jadi kita tinggal masukin usernya aja ke dalam grupnya di sini. Nanti kita cukup kasihkan permisinya ke grup. Maka itu akan berefek ke semua user yang di dalam grup IT di situ. Maka nanti untuk user-user yang ada di grup IT, divisi IT, dia akan bisa untuk membaca isi dari folder tersebut. Tapi grup manajemen itu nggak akan bisa di sini. Karena dia bukan grup juga bukan owner. Dia masuk kategori ke other untuk user-user si divisi manajemen. Seperti itu. Tapi semisal ternyata saya ada dari divisi manajemen dan juga divisi IT yang perlu mengakses ke folder. Itu kita nggak bisa multiple choice di situ. Atau kita nggak bisa multiple group. Jadi hanya bisa satu grup aja. Kalau misalnya kita mau menambahkan 2 grup itu nggak bisa. Caranya gimana? Berarti nanti caranya kita buat divisi atau grup baru di sini, di mana dia gabungan dari grup IT dan juga manajemen. Dan nanti untuk grupnya di sini permisinya kita arahkan ke grup ini. Ini adalah gabungan dari divisi IT dan divisi manajemen. Caranya seperti ini. Kalau semisal dari user si IT dan manajemen mau kita gabungkan, karena kita nggak bisa multiple group ataupun multiple owner di situ. Seperti itu untuk materi dari file permission dan ownership. Mungkin itu aja untuk materi file permission dan ownership. Setelah ini nanti kita akan membahas mengenai remote access ya. Jadi see you next video.